warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan memperagakan pembelajaran untuk tunanetra dengan klasifikasi berat dan untuk orang dewasa. Dan kita memilih dengan cabang olahraga golball. Untuk peralatannya cukup simpel, yaitu hanya ada bola golball dan ada pon. Nah, bola golball ini bisa kita modifikasi dengan bola plastik yang berisikan dengan lonceng, karena tunanetra ini mengandalkan indera pendengaran. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berkenalan dulu dengan teman-teman tunanetra yang membersamai kita dalam permainan kali ini. Selamat siang teman-teman. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sebelum kita memulai permainan akan kami kenalkan kepada kalian berdua. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ke yang di sebelah. Ya, saya tepuk pundaknya. Coba perkenalkan nama kamu. Baik, nama saya itu Ahmad Sabti Abdul Razak. Dipanggilnya siapa? Panggilnya bisa Sabti. Oh, ya. Nah, kemudian Baik, nama saya Najmi Ahmad. dipanggilnya. Najmi. Nah, oke. Zaki dan Najmi ya. Ya. Nah, kita akan menggunakan permainan golball. Di sini ada yang tahu apa itu golball? Belum. Oke. Yakin. Nah, sebelum mulai permainan, kita kenalan sama bolanya dulu ya. Ya, ini untuk Zaki bisa dirasakan ada bunyinya. Ya, ada. Ya, jadi di sini. Ini Najmi. Ya, berat apa enggak? Main berat. Lumayan berat ya. Oke. Setelah ini kita akan belajar melempar dulu. Tapi sebelum melempar kita posisikan antara tubuh kita, tangan dan kaki ya. Oke. Oke, Najmi dan Zaki. Kita sebelum kita memulai permainan kita harus belajar cara memegang bolanya, cara melempar bolanya, dan saya minta kalian memperhatikan apa kata-kata saya, dengarkan dengan baik ya. Nah, jadi pertama kalian bisa langsung mengimajinasikan ya, kayak mempraktekkan tanpa ada memegang bola. Bisa mengikuti ya, tanpa ada kalian memegang bola. Pertama-tama kalian berdua harus memegang bola dengan kedua tangan. Ya, kedua tangan. Setelah itu posisikan kaki, salah satu kaki itu harus di depan. Kaki terkuat adalah kaki tumpuan kalian. Ketika kaki terkuat kalian harus berada di depan. Salah satunya, kalau contoh, ini kaki saya, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Setelah itu, kedua tangan di depan tubuh ini yang memegang bola ditarik ke belakang, dan ketika posisi mau melempar, satu tangan lepas, yaitu tangan kiri lepas, dan tubuh dicondongkan ke depan dan diimbangi dengan posisi tubuh juga sedikit ditekuk dan dilempar dengan satu tangan saja, tidak perlu dua tangan. Pertama buat Mas Zaki ya, untuk geser 2 langkah ke kiri. Nah, sip. Ya kayak tadi, coba. Nih bolanya nih. Nah, bola sudah dipegang ya 2 tangan. Nah, langkahkan salah satu kaki kamu yang terkuat, coba. Kaki kanan ya, sudah. Nah, setelah itu badan kamu agak sedikit dicondongkan ke depan, kaki ditekuk. Nah, setelah itu bolanya ini digeser. Nah, tangan kiri lepas. Setelah itu pukul lagi dan dilempar. Paham, Zaki? Oh. Nah, saya Najmi. Ini bolanya. Nah, udah ya. Setelah itu, setelah bola dipegang
langkahkan satu kaki yang terkuat ke depan satu. Nah, kaki kiri ya, kaki kiri. Nah, setelah itu badan agak dicondongkan ke depan. Nah, kaki ditekuk, kedua kaki ditekuk. Setelah itu kedua tangan ditarik ke belakang. Dan tangan kiri lepas, tangan kanan bisa melempar. Nah, selanjutnya ada cara melangkah sebelum melempar dalam permainan. Nah, sebelum permainan dimulai, Zaki dan Najmi wajib melangkah 3 kali sebelum melempar bola. Tapi sebelum melangkah 3 kali itu, kalian harus memperhatikan di mana batas garis lempar kalian. Untuk Mas Zaki ini, bisa jongkok. Nah, beberapa yang dari sini. Rasanya apa? Garisnya lurus apa? Lurus. Lurus. Terus putus-putus apa gimana? Nah, ingat-ingat ya. Garisnya lurus dan putus-putus. Itu menjadi batas lempar Zaki sebelum melempar bola ketika melakukan permainan. Yuk, Zaki bisa sendiri. Kemudian Najmi, satu langkah aja. Nah, jongkok. Ya, ada berapa nih? Nah, nih. Nah, gimana garisnya? Lurus ya. Nah, yang dirasakan apakah satu garis full apa putus? Nah, itu menjadi batas di mana Mas Najmi harus memperhatikan sebelum melempar bahwa ada garis batas sebelum melempar bola ketika permainan berlangsung. Itu ya Mas Najmi, bisa berdiri. Nah, setelah itu sebelum melempar, Zaki dan Najmi harus melangkah 3 kali dulu. Nah, diukurnya dari Mas Zaki sudah maju. Nah, jauh meragu lagi, cukup dulu. Nah, bergerak dulu. Nah, kakinya kan otomatis kaki itu di belakang tangan ya. Nah, jadi dari situ punduk bisa ini. Nah, kita lewat belakang. 2, 3, lagi. Nah, jadi berarti dari situ yang lemparnya. Oke. Sebelum melempar, Mas Zaki bisa meraba dulu dan mengukur 3 langkah dari garis batas lempar. Itu ya Mas Zaki. Nah, untuk Mas Najmi bisa ditunggu di situ ya. Mas Najmi bisa jongkok. Nah, tambah lagi kayak tadi garis batasnya. Nah, dari sini kan udah rasa otomatis kaki itu di belakang tangan. Nah, ya, oke. Nah, habis itu Mas Zaki bisa langsung mengukur tidak sendiri. Nah, mengukur dari belakang itu 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Nah, untuk mengantisipasi bisa lebih 1 langkah atau 2 langkah karena bisa merugikan diri sendiri ya. Kalau misal kalian melempar, kalian melewati garis batas lempar. Begitu, ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung. Oke, kita langsung praktek aja ya. Yang pertama Mas Najmi ya, bisa mengukur batasnya dulu yuk ke depan kayak tadi. Nah, sini bisa jongkok. Nah, coba. Nah, diukur. Sudah berdiri setelah sudah yakin. 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Nah, bisa yang 1 pegang bolanya dan bisa menerapkan apa yang tadi kita sudah belajar cara memegang bola, cara melempar bolanya. Nah, sebelum melempar bola 3 langkah jangan lupa ya. Yuk, bisa langsung mulai. 1, 2, 3. Nah, bagus, sip. Nah, Mas Zaki bisa kembali ke tempat. Nah, sip. Ada Mas Zaki. Mas Zaki bisa langsung maju dulu. Nah,
Sudah hafal ya? Sudah merampok garis batasnya ya? Nah, tinggal diukur kakinya 3 langkah ke belakang. 3. Nah, bisa boleh. Nah, ini untuk bolanya dipegang. Nah, Mas Aki bisa mempraktekkan apa yang sudah kita belajar bersama, yaitu cara memegang bolanya, cara melempar bolanya, dan jangan lupa sebelum melempar 3 langkah dan tidak melewati batas lempar. Bisa langsung praktekkan? 3, 2, 1, mulai. 2, 3, lempar. Oke. Mundur lagi. Nah, hop. Oke, tapi setelah kita belajar melempar bola, habis itu ada batas lempar bolanya, kita belajar blocking bola atau menahan bola agar bola itu tidak melewati garis batas lempar kita. Karena kalau melewati garis batas, otomatis kan itu sebagai keuntungan untuk tim lawan, gitu ya. Nah, untuk blocking bolanya, Mas Aki ini bisa memposisikan badan Mas Aki bisa tidur miring. Nah, tidur miring, sip. Ini lagi tidur bongkar, tidur miring. Nah, lurus, tangannya di atas. Nah, atas tapi di sebelah. Nah, betul, gitu ya. Nah, itu gunanya untuk memblok bola agar tidak melewati garis batas lempar bola. Begitu ya, Mas Aki, sudah cukup, bisa begini. Nah, ketika bola datang, karena sebuah kemustahilan bisa digapai hanya dengan 2 tangan, jadinya ditahan dengan cara memblocking dengan posisi badan dimiringkan lurus dari tangan sampai kaki, gitu ya, Mas. Nah, selanjutnya setelah kita belajar teknik kasar, kita akan melakukan permainan double. Oke? Kedua pemain sudah di area batas apa masing-masing ya. Untuk bolanya kita mulai dari Mas Aki dulu. Mas Aki ini bolanya sudah dipegang. Nah, tapi karena kan tadi 3 langkah setelah garis batas ya, itu bisa dipraktekkan sambil bermain, gitu ya. Oke, permainan kita dimulai dari sekarang. Ya, selanjutnya